Kan aku ini sumbing nih Bib. Nah, kan kalau ijab kabul tuh harus lantang jelas. Iya. Sementara aku lantang bisa, Iya. jelasnya nggak bisa. Itu gimana berarti? Itu gimana Oke. Bib? Jadi Aku ngelihat musola kosong, sementara jam udah 3:30. Iya. Wah gimana nih aku bilang. Akhirnya aku ajan. Itu gimana Bib? Ini yang paling utama sih Bib. oke. Bisa nggak aku jadi imam Bib? Jadi imam sholat ya. Iya. Daf, padahal ya Daf, operasi sumbing itu di Islam nggak apa-apa Daf. Lu kan Muslim kan? Muslim. Nah, itu nggak apa-apa Daf. Karena kalau itu pernah dibahas di Munas Nahdlatul Ulama, Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama tahun 2006 mengutip Syekh Wahbah Zuhaili, salah satu pakar hukum Islam yang memperbolehkan operasi plastik untuk mengembalikan sesuatu ke titik normalnya. Nah, normalnya bibir orang kan tidak sumbing secara umum, itu boleh. Atau mengutip pendapatnya Imam Tobari, itu boleh kalau sekiranya mengganggu Kita atau mengganggu orang? mengganggu kita ataupun mengganggu lebih ke mengganggu kita. Jadi kayak gigi misalnya kegigit-gigit karena ada yang siul Gingsul. gingsul. Nah. Ada yang gingsul, kemudian akhirnya bibir kita kegigit ketika makan, jadi repot gitu. Atau ada mudarat, ada keburukan yang ditimbulkan oleh itu. Misalnya karena mata lu ada kutilnya, akhirnya lu kalau naik motor membahayakan diri lu dan orang lain. Sehingga itu juga boleh tuh dioperasi. Tapi lu kenapa gak operasi, Daf? Kenapa nggak operasi? Karena aku menganggapnya ini Bib, sumbingku ini bukan sebuah kekurangan, Tapi kelebihan. Sekarang gini, kenapa kalau ini kekurangan ya, kenapa nggak semua orang dikasih? Oke. Aku mikirnya begitu. berarti ini justru hadiah dari Tuhan. Iya, untuk lu. kalau aku mikirnya ini hadiah. Dan itu terbukti karena justru sekarang lu populer, Heeh. dapat rezeki, kemudian membanggakan dan menginspirasi dengan itu Iya. kesumbingannya, Iya. yaitu menyanyi, stand up comedy yang dua-duanya itu seni Seni berbicara. bibir kan, seni berbicara. Ya. Iya. Aku itu menganggapnya kenapa nggak mau operasi, karena wah ini tuh kelebihan. Iya, kelebihan. Jadi ya udah, Ya udah. makanya hukumnya itu di Islam boleh, tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Dan lu juga udah berdamai dengan ini. Sudah berdamai banget. Nah itu dia, kalau di Islam kalau udah berdamai, kata Imam Ghazali, boleh tuh nyebut David Sumbing, karena lo udah berdamai dengan itu. Salah satu yang boleh digibahin tuh lakop atau sebutan kepada orang yang orang itu tidak keberatan, udah berdamai dengan sebutan itu, bahkan sebutan itu mungkin muncul dari dia awalnya sebagai penanda. Si botak gitu, si hitam gitu, si Sumbing, David Sumbing kayak. Iya. Asalkan Ini dan aku lo baru udah tahu. berdamai. Saya baru tahu ini. Nah itu. Oke. Aku mau nanya juga nih, mumpung sama Habib. Oke, gimana? Ada 3 pertanyaan sih Bib, yang dari dulu pengen aku tanyain tapi belum ada orang yang paham. Karena Sumbing. Bukan, Oh, bukan kirain- Bib. Maksudnya kirain. Orang bukan kapasitasnya gitu. Oh iya. Iya. Jadi gini Bib, karena kan aku sumbing. Iya. Tidak perlu dijelasin sih, itu kan kelihatan. Kan aku ini sumbing nih Bib. Nah, kan kalau ijab kabul tuh harus lantang jelas. Iya. Sementara aku lantang bisa, Iya. jelasnya nggak bisa.
Itu gimana berarti? Itu gimana, Oke. Bib? Jadi benar, ijab kabul itu harus lantang dan jelas agar bisa dipahami. Iya. Dipahami siapa? Utamanya dipahami wali dan saksi yang hadir. Karena wali dan saksi itu 2 di antara 5 rukun pernikahan. Selain akad, mempelai laki dan mempelai perempuan. Nah, tapi karena lo ada uzur, ada sebab yang menyebabkan lo gak mampu untuk melakukan itu, maka hukumnya yang penting dilakukan semampunya hingga bisa dipahami oleh saksi dan wali. Entah itu dengan ucapan, dengan isyarat, atau apapun yang diterima secara adat oleh masyarakat lo. Karena ada yang lebih parah, Vi. Misal, bisu. Kalau yang bisu, Iya, yang tunawicara. tunawicara Iya, tuh. jadi itu dengan isyarat yang dimengerti oleh wali dan saksi, dan itu memang udah jadi tradisi di masyarakat. Misalnya entah menulis, entah bahasa isyarat. Bahasa isyarat kan juga macam-macam kan. Nah, yang dipahami itu dan sudah menjadi adat pada dirinya bahwa ngomongnya itu begitu. Oke, apa lagi? Aku pernah, Bib. Soalnya aku pernah. Jadi waktu itu aku ke Car Free Day. Iya, Terus ngeliat orang begini-begini. iya, Wah, ramai, Bib. rame. Ramai. Kayaknya satu komunitas. Iya, komunitas. Nah, itu beda-beda kan Wah, terus tuh, bahasa-bahasanya. iya. Terus, kalau misal dia nikah, saksinya bisa semua. Iya, Bapak, kan berarti yang paham. Ini nanti bilang sahnya itu pakai apa gitu, bahasa isyaratnya. Kayak misalnya gini gitu, atau gini, kan kita nggak tahu. Oh, kan? jadi itu tuh kesepakatan gitu, Bib. Iya, Oh. yang sesuai dengan adatnya yang Iya, diterima iya, oleh iya. masyarakat. Nah, coba lo, kita coba misalnya. Yuk. Ngomongnya gimana, Bib? Aku nggak tahu. Saya terima nikah dan Iya, kawinnya. iya. Saya nikahkan Ananda ini dengan Anda dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ananda ini dengan semangat alat Sholat. sholat dibayar Gue tunai. jadi sengong juga ngomongnya. Ya gitu, Bib. Jadi Iya, kurang yang, lebih penting, begitu. yang penting saksi sama walinya paham. Oh, berarti lebih gampang kami yang sembing ya buat ijab kabul. Iya, karena walaupun nggak jelas, emang begitu kata orang-orang kan. Iya, iya. Iya, tetap Iya. sah itu. Jadi Oh. sah. Iya, Karena iya. ada uzur tadi. Oh ya, oke. Nah, terus apa lagi? Jelas, Bib. Keresahan 2 lagi nih di bidang agama. Ada 2 lagi, Bib. Azan. 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 Kenapa? Dari kecil tuh aku suka azan. Di Anda emang suka hal yang seharusnya Anda tidak suka ya. Nyanyi, stand up comedy itu kan seni berbicara. Iya. Anda malah masuk. bahkan Ini pernah azan juga. bahkan pernah, Bib. Waktu itu azan. Oh, azan maghrib. Enggak, Bib. Kan azannya sama semua. Iya. Waktu itu kosong, Bib, nggak ada orang. Waktu itu aku udah punya malu. Mm. Kalau yang waktu kecil kan yang waktu ini tuh yang di TPA. Ya. Itu kan ajannya biasanya gantian. Iya. Nah, waktu itu aku ngelihat musola kosong. Mm. Sementara jam udah 3:30. Iya. Wah, gimana nih aku bilang. Akhirnya aku ajan. Itu gimana, Bib? Jadi Dengan semua keterbatasanku. dengan segala keterbatasannya. Jadi azan itu ada aturan. Adabnya diatur oleh diantaranya Imam Ghazali merujuk kepada salah satu hadis dari Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi. Jadi azan itu ketika Nabi menyuruh Bilal itu keraskan dan baguskan suaramu. Jadi Keras bisa. utamanya secara adab itu orang yang keras dan bagus suaranya. Makanya Nabi memilih Bilal. Karena suaranya bagus dan kencang. Yang Nah, tapi yang menjadi syaratnya, kalau itu adabnya, yang menjadi syaratnya itu adalah keras. Orang yang adzan itu harus keras dan harus jelas karena akan memanggil orang yang mau sholat kan. Iya. Karena azan itu kan manggil orang untuk sholat. Nah, asalkan memang bisa keras dan jelas, karena kan sumbing kan macam-macam tuh kan. Ada yang sampai bener-bener gak jelas. Kalau Iya, bisa ada. jelas, kalau dilatih sih bisa. Itu gak apa-apa. Tapi kalau ada yang suaranya lebih bagus
dan saat itu ada orangnya di masjid, maka adabnya seharusnya yang suaranya lebih bagus. Artinya kalau ada yang nggak sumbing juga yang bisa azan, seharusnya dia yang lebih diutamakan. Karena dia pasti lebih keras dan lebih jelas. Dan itu bukan karena diskriminasi, itu kan karena ada. Memang itu panggilan untuk orang sholat. Makanya sebagai bentuk tidak diskriminasinya, salah satu muazzin Nabi Muhammad itu selain Bilal bin Rabah, itu Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini tidak bisa melihat, buta. Tapi jelas. Tapi ketika azan suaranya bukan cuma jelas, tapi bagus. Nah makanya dia menjadi muazzinnya Nabi Muhammad. Jadi itu sesuai dengan fungsinya, bukan diskriminasi. Tapi kalau seandainya yang misal di musola itu ada dua orang, nah yang satunya normal, yang satunya sumbing, aku misal, yang satunya malu gitu. Ya kalau dia malu dan menyebabkan akhirnya dia gak bisa lugas dan keras dalam azan, ya gak apa-apa lu. Tapi lu juga harus tahu diri karena lu ada kekurangan dalam kejelasan menyampaikan kata-kata. Lu harus belajar sampai jelas azannya, jelas itu di kupingnya orang-orang yang mendengarkan, dan jelas juga maknanya, nggak sampai berubah maknanya. Karena kan bahasa Arab itu kalau berubah sedikit pengucapannya bahaya. Misalnya rohim itu penuh kasih sayang, penuh cinta kasih. Rojim itu justru sebaliknya. Rojim itu sebutan untuk setan. Artinya rojim itu terkutuk. Kalau rohim itu sebutan untuk Allah yang maha pengasih dan penyayang. Nah, berarti ini berkaitan nih, Bib. Masalah ngaji. Iya. Nah, itu gimana, Bib? Kan aku dengung sama, Bib. Iya. Tajwidnya jadi dengung semua ya. Iya karena kata Habib kan barusan nggak boleh salah sedikit. Iya. Jadi karena Anda ada uzur, nggak apa-apa. Tapi yang terpenting di sininya nggak jelas, nggak apa-apa. Tapi di sininya sama di sininya, di pikiran dan di hati harus jelas. Jangan kemudian karena Anda sumbing, kemudian sengaja nggak begitu belajar ngaji dengan baik, karena toh tetap aja suaranya dengung-dengung doang. Nggak boleh itu. Perkara yang keluar nggak jelas atau dengung semua nggak apa-apa. Tapi di sininya bacaan di hati dan di pikirannya itu jelas. Bukan kalau nggak belajar kan sejak di pikiran dan hati udah salah tuh karena nggak belajar. Ini udah belajar tapi karena tidak mampu melafalkannya dengan baik ya nggak apa-apa. Soalnya gini, Bib, dulu waktu aku di TPA terus ngaji kan ada gurunya gini kan, Bib. Nah, aku memanfaatkan sumbingan gitu. Itu dia maksud gua. Memanfaatkan untuk kemudian ngelabui guru ngaji kita kan? Itu yang tidak boleh. Atau memanfaatkan karena sumbing, ya udah gua nggak ngaji deh karena itu nggak bisa. Jadi nggak belajar atau karena tetap aja nggak jelas keluarnya, tetap belajar. Yang penting sudah di hati dan pikiran jelas, perkara keluarnya tetap dengung-dengung aja nggak apa-apa lah. Tetap nganggung-nganggung kan, karena Allah itu maha memahami dan mengasihi kita. Kalau ini, Bib, kan bapak saya sama mbah itu beda pendapat. Jadi kalau aku kan tinggalnya dari kecil sama nenek. Jadi lebih banyak tuh pelajaran dari nenek sama kakek. Nah, agama. Tentang apapun itu. Nah, kalau kakek bilang, bahkan nenek pun diajarinnya juga gitu. Ngaji, nggak apa-apa salah, yang penting hatinya, niatnya tetap belajar Allah gitu. Kalau bapak nggak bisa, mas, bener. Itu gimana, Bib? Seharusnya benar. Tapi kalau masih belajar, salah-salah nggak apa-apa. Yang penting dalam proses pembelajaran. Sama kayak gini, sholat duha. Sholat duha itu hukumnya sendiri-sendiri, bukan berjamaah. Tapi kalau untuk pembelajaran bagi anak SD, gue dulu tuh sholat duhanya berjamaah. Nggak apa-apa, tapi sebatas untuk pembelajaran bagi anak SD, anak TK,
Tapi sambil dijelaskan bahwa sejatinya sholat duha itu sendiri-sendiri, bukan berjamaah. Sama, ini kalau dalam masa pembelajaran, salah-salah ya nggak apa-apa, namanya orang belajar. Tapi ketika udah tahu nggak boleh salah, harus selalu berusaha benar, dan belajarnya itu harus sampai tahu, sampai nggak salah. Jadi kalau di masa pembelajaran nggak apa-apa. Tapi memang benar kata Bapak ya, harus belajar sampai bisa. Bukan bisa pengucapannya ya, karena kalau pengucapannya kan udah gini-gini doang ya. Tapi bisa di hatinya bahwa oh kalau ini dibacanya seharusnya begini, di hati dan di pikiran itu udah tahu. Oh iya. Terakhir nih Bib. Ini yang paling utama sih Bib. Oke. Misal lah aku jadi imam Bib. Jadi imam sholat ya? Iya, karena kan ya aku nanti bakal nikah. Mau nggak mau nanti bakal jadi imam, tetap jadi imam dengan istri. Iya. Nah itu gimana Bib? Nah jadi kalau imam itu salah satu syaratnya adalah fasih dalam membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, surah Al-Fatihah maupun surat-surat baik pendek ataupun panjang yang akan dibacakan setelah surah Al-Fatihah. Nah kalau ada yang lebih paham Al-Quran dan fasih mengajinya, maka lu harus mundur. Iya. Tapi kalau nggak ada, artinya di keluarga, lu sama bini, kan nggak mungkin imamnya bini. Nggak boleh dalam Islam, imamnya harus laki-laki. Bagi makmum perempuan. Kecuali makmumnya perempuan juga, perempuan boleh jadi imam. Nah, karena hukumnya harus lu, maka lu yang menjadi imam tetap. Yang penting tadi, lu telah berusaha untuk melafalkan itu secara benar, secara fasih. Perkara kurang-kurang dikit ya nggak apa-apa, itu dimaafkan karena memang ada uzurnya. Tapi kalau di masjid enggak, emang harus orang yang paling baik bacaannya. Tentu tidak sumbing dong. Tapi itu satu kemuliaan tersendiri, Dap. Karena lu tahu diri dan menahan keinginan untuk jadi imam, untuk azan, untuk menjadi guru ngaji. Itu kan satu peperangan terhadap diri lu sendiri, yaitu nafsu dalam diri lu yang ingin selalu terdepan. Iya. Maka itu adalah pahala tersendiri. Oh, beda lagi pahala ya, Bib? Iya, pahala melawan ego dalam diri, dan itu adalah jihad terbesar kata Nabi, jihad melawan hawa nafsu atau ego dalam diri. Disebutnya jihadul akbar, jihad yang paling besar. Jadi sampai sini aja ya. Pertanyaannya secara keilmuan ya biasa aja ya. Saya gampang jawabnya. Ya, cuman kayak mana gitu ya. Ya.